Busana yang digunakan adalah soket, merupakan kerajinan masyarakat Ogan Ilir yang banyak menjadi soket. Pemirsa, tepat pada 21 tahun yang lalu, 7 Januari 2004, telah didirikan Kabupaten Pemekaran dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu Kabupaten Ogan Ilir, yang hari ini berusia 21 tahun. Dalam sidang rapat paripurna istimewa yang dilakukan oleh anggota DPR Kabupaten Ogan Ilir memperingati HUT OI yang ke-21 tahun ini, akan dipaparkan seperti apa saja progres yang sudah dilakukan, yang sudah dihadirkan untuk masyarakat Ogan Ilir. Siapa saja yang hadir di rapat paripurna sidang istimewa untuk HUT Ogan Ilir ke-21 tahun? Bersama saya Firza Rizky, Anda menyaksikan, inilah liputan khusus Society selengkapnya untuk Anda. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa sidang kedua tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir ke-21, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edwin Cahya Putra membuka secara langsung sidang paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir ke-8 masa sidang kedua tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21 pada Selasa 7 Januari 2025. Sidang paripurna bertempat di gedung paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Ogan Ilir, di mana dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edwin Cahya Putra membuka secara langsung sidang paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir ke-8 masa sidang kedua tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, kami mengucapkan selamat datang dan penghargaan tinggi-tingginya kepada pejabat pengurus Pangkat Pertahanan, para pejabat sipil, TNI dan Polri, para bupati, wali kota dan bupati DPRD atau pimpinan DPRD Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan, serta hadirin undangan lainnya. Yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami Kabupaten Ogan Ilir, bumi dalam seluruh yang kita banggakan dan kita cintai. Sidang paripurna ini dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Wakil Ketua 1 Wahyudi, Wakil Ketua 2 Ahmad Syafi'i, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, dan Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani, serta PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi, serta seluruh undangan perwakilan Bupati dan Wakil Bupati sekabupaten kota di Sumatera Selatan, dan juga seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang ikut menghadiri rapat paripurna HUT Ogan Ilir ke-21 tahun. Dalam kesempatan ini pula kami selaku pimpinan dan wakil dan mewakili segenap anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan ucapan dan dirgahayu Kabupaten Ogan Ilir. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edwin Cahya Putra mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 kepada Kabupaten Ogan Ilir. Di HUT ke-21 ini, ia mengharapkan Kabupaten Ogan Ilir dapat lebih baik lagi, lebih maju, sesuai dengan motonya, yaitu Ogan Ilir Smart. Ketua DPRD Ogan Ilir juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah datang untuk menghadiri paripurna DPRD OI dalam rangka HUT ke-21 tahun. Barulah sekitar tahun 2002 di masa DPRD OI dipimpin Bapak Mawardi Yahya dan Bupati OI Bapak HF Rozi Dahlan. Wacana ini berproses. Setelah opini publik berkembang,
Lalu Bupati HM Rosi Dahlan memerintahkan Bapeda yang dipimpin Bapak Haji Muhammad Amin Jalalain melakukan survei tentang layak tidaknya Kabupaten Oki dimekatkan. Bapeda melibatkan Insinyur Adam Malik Rahman yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Unsri dan berasal dari Sirah Pulau Padang. Hasil survei tersebut diseminarkan oleh Bapeda dengan mengundang publik ataupun elemen masyarakat. Ternyata hasil survei pihak Bapeda tersebut menyimpulkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir belum layak untuk dimekarkan. Ruang seminar di gedung DPRD Oki menjadi riuh dan muncul argumentasi yang tajam, sehingga hadirin yang hadir mayoritas menghendaki supaya Kabupaten Oki dimekarkan, sehingga kesimpulan seminar menjadi Kabupaten Oki harus dimekarkan. Kesimpulan ataupun hasil seminar ini kemudian diminta Ketua DPRD Oki yang kami memiliki keyakinan bahwa melalui hari peringatan HUT Kabupaten Ogan Ilir ini kiranya Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan akan berkenan melihat dan menyerap secara langsung berbagai informasi mengenai permasalahan aktual pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, dengan harapan nantinya akan dapat dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan yang efektif di tingkat provinsi untuk membantu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Paripurna dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa catatan prestasi yang telah dicapai Kabupaten Ogan Ilir, namun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depan, dan oleh karena itu tantangan itu hanya bisa kita atasi secara bersama dengan semangat bersama. Kami ingin menegaskan kembali dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan dukungan yang terbaik kepada kita semua termasuk Kabupaten Ogan Ilir, termasuk adalah untuk menyukseskan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, tidak hanya pelayanan dasar, tetapi juga adalah bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat kita yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa sidang kedua tahun 2025 saya nyatakan ditutup. Se-Kabupaten Ogan Ilir yang kami hormati, Putri tercinta, saya Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir dengan hadir. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu pantun lagi. Burung merpati terbang di awan, membawa pesan dari selatan. Dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Nah, pemirsa, baru saja diketuk palu oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Edwin Cahyaputra terkait dengan telah dibukanya secara resmi dan terbuka untuk umum terkait dengan rapat paripurna istimewa hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21 tahun dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir. Dan tadi sudah tentunya kita saksikan bersama setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, juga tadi dibuka oleh MC dan langsung dibuka oleh Ketua DPRD Ogan Ilir. Acara ini dihadiri langsung juga oleh PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan LST Adi, juga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, serta Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Ogan Ilir dan seluruh camat, kepala desa dan seluruh tentunya stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Lalu seperti apa jalannya sidang paripurna istimewa Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan HUT atau hari jadi Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21 tahun? Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Kabupaten Ogan Ilir dan Dengan kehadiran seluruh lapisan masyarakat Ogan Ilir ini diharapkan dapat menambah semangat, dorongan dan cita-cita pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk bersatu padu bersama seluruh komponen masyarakat dalam membangun serta memajukan Bumi Caram Segugu yang saat ini berusia 21 tahun. Dalam kesempatan ini juga dikenal dan dibacakan sejarah singkat atau napak tilas berdirinya Kabupaten Ogan Ilir serta menonton video selayang pandang berdirinya Kabupaten Ogan Ilir. Pemirsa, di samping saya tentunya sudah ada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang sangat berbahagia dan telah melaksanakan rapat paripurna ya Pak ya, peringatan HUT OI yang ke-21. Sekarang kita kenalin, ini adalah Ketua DPRD yang periode yang baru tentunya 2024-2028, 2029. Pak Edwin, terkait dengan HUT OI yang ke-21, ini kali pertama memimpin rapat paripurna istimewa HUT OI. Seperti apa Pak? ya tentu rasa bahagia, dan yang terpenting adalah rasa bersyukur bahwa hari ini telah membawa kita semua mengingat kembali perjalanan lahirnya Kabupaten Ogan Ilir yang tentu tidak mudah, yang telah diperjuangkan oleh pendahulu, generasi-generasi sebelumnya, senior-senior kita yang mulai merintis bagaimana hingga akhirnya Kabupaten Ogan Ilir bisa berdiri dan hari ini genap berusia 21 tahun. Tentu kami sangat bersyukur sudah menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Ilir dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat agar kami bisa memberikan sumbangsi yang maksimal terhadap arah majunya pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Baik, di 21 ya, di usianya yang ke-21 tahun tentu masih banyak PR yang tentunya harus lagi ditingkatkan ke depan. Kalau kita bicara skala prioritas, Bapak sebagai Ketua DPRD Wakil Rakyat di Ogan Ilir, apa Pak PR-nya untuk skala prioritas di tahun ini kita bisa memajukan OI? Ya, untuk saya secara pribadi, saya melihat bahwa kita memang sangat membutuhkan saat ini digitalisasi dalam segala bentuk pelayanan ke masyarakat, karena ini sangat akan membantu, mengingat Kabupaten Ogan Ilir ini sangat luas. Jadi masyarakat sebagai contoh tidak perlu yang dari Muara Kuang, tidak perlu harus hadir ke Indralaya kalau digitalisasi itu sudah berjalan dan pelayanan akan berjalan dengan transparan.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Ahmad Syafei yang mengatakan di hari jadi yang ke-21 ini Kabupaten Ogan Ilir akan lebih baik lagi, baik itu masalah kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat OI dengan peningkatan pendidikan yang berkualitas sehingga Ogan Ilir mewujudkan generasi penerus bangsa Kabupaten Ogan Ilir lebih baik lagi. DPRD Kabupaten Ogan Ilir juga akan menganggarkan penuntasan masalah infrastruktur yang ada di kecamatan dan mempersiapkan program makan bergizi bagi anak-anak sekolah sesuai dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, sudah di samping saya ada Pak Ahmad Syafei yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode 2024-2029 ya Pak ya. Pak Ahmad Syafei, tadi sudah berlangsung rapat paripurna terkait dengan HUT OI ke-21. Apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, kita berharap dengan usia Ogan Ilir ke-21 ini, jadi kita berharap nanti ke depan akan jauh lebih baik lagi untuk pendidikan, kesehatan, dan juga masalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Kalau bisa spesifik, pendidikan itu mengenai hal apa yang akan lebih diprioritaskan? Ya, kita berharap pendidikan ini jauh berkualitas. Jadi sumber daya manusia, generasi penerus Ogan Ilir jauh lebih baik daripada yang sekarang. Harapan kita nanti pemimpin ke depan itu jauh lebih baik lagi. Kan banyak harapan masyarakat, apalagi menyangkut masalah pelayanan prima untuk kesehatan, kemudian lagi di pendapatan untuk masyarakat, menyangkut di sektor pertanian, perkebunan, inilah yang menopang kehidupan daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, agar dapat seiring sejalan dengan pemerintah pusat, tentunya program unggulan Pak Prabowo Subianto juga sama. Usaha, harapan, dan doa untuk menjadikan Kabupaten Ogan Ilir yang lebih baik lagi juga datang dari anggota DPRD Ogan Ilir termuda, Talita Syafa. Dengan mengajak peran serta anak muda generasi penerus dengan ekonomi kreatif, UMKM di Kabupaten Ogan Ilir menyiapkan tantangan ke depan era globalisasi dapat menjadikan Ogan Ilir lebih sejahtera. Pemirsa, di samping saya sudah ada Mbak Talita Syafa ya dari fraksi Partai Demokrat DPRD Ogan Ilir yang merupakan juga anggota Dewan Termuda ya di periode ini. Mbak Talita, di HUT ke-21 Ogan Ilir, apa yang ingin disampaikan? Tentunya saya pertama-tama mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ogan Ilir yang ke-21 tahun. Tentunya saya mengharapkan Ogan Ilir tentunya semakin maju, semakin adaptif gitu, kita peka terhadap globalisasi kita ke depannya, dan semoga juga Ogan Ilir ini semakin berjaya dan semakin melakukan perubahan dan perbaikan untuk Ogan Ilir yang semakin maju dan Nah, terkait dengan perubahan dan perbaikan sebagai anggota Dewan atau Wakil Rakyat begitu, kira-kira program apa yang ingin Mbak canangkan yang akan dianggarkan tentunya oleh DPRD ke depan? Tentunya ya, kita akan menunjukkan harapan kita di tahun 21 tahun Ogan Ilir ini. Tentunya kita akan mensejahterakan masyarakat Ogan Ilir ini tentunya. Yang pertama tentunya bagi ekonomi kreatif bagi di masyarakat Ogan Ilir ini, kita akan mengedepankan bagaimana kita mengangkat UMKM di Kabupaten Ogan Ilir ini. Mungkin harapannya itu ke depannya, dan juga saya akan mengajak anak-anak muda ini untuk lebih peka terhadap isu di pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir ini, dan juga ikut berkontribusi, bukan tidak hanya peka tapi ikut berkontribusi. Bersama-sama kita akan mensejahterakan Kabupaten Ogan Ilir.
dilanjutkan dengan himne Ogan Ilir. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edi Hapandi yakin dan optimis dengan bersatu bersama-sama seluruh lapisan masyarakat Ogan Ilir dengan menyatukan langkah guna mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir melalui program SMART, yakni sejahtera, maju, adaptif, religius, dan berkelanjutan. Pemirsa, ada Pak Edi Hapandi, salah satu orang yang paling sibuk hari ini tentunya ya di acara rapat paripurna istimewa peringatan HUT OI ke-21. Pak Edi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Edi, kita ketahui bahwa 21 tahun yang lalu ya perjuangan the founding fathers dari Ogan Ilir, para pendiri untuk bisa mewujudkan Kabupaten OI, dan hari ini di 21 tahun. Seperti apa dalam benak Bapak? Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh panitia dan undangan yang telah sempat hadir mengikuti paripurna ke-8 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebagai wujud kami sebagai dikasih amanah untuk jadi PLT Sekretaris Dewan saat ini, kami mendukung apa yang menjadi visi misi dari Pak Bupati, dan juga kami sebagai penyambung lidah dari antara legislatif dan eksekutif. Nah, di situ kami membantu tugas-tugas para anggota Dewan yang terhormat untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati berjalan dengan anggota DPRD Ogan Ilir. Baik, tentunya di 21 tahun ini Pak, kira-kira dari benak Bapak memandang Kabupaten Ogan Ilir seperti apa? Nah, kalau di benak kami, karena kami boleh katakan putra asli, kami juga dari capaknya juga dari Kabupaten Ogan Ilir, sangat-sangat jauh maju pesat dibanding dari awal-awal dulu kepemimpinan, walaupun startnya itu sudah bagus, namun alhamdulillah sampai sekarang kami merasa bangga jadi warga Kabupaten Ogan Ilir. Baik, artinya ada banyak progres yang sudah meningkat Pak ya. Kalau kita bicara PR tentu masih banyak. Kira-kira apa yang diharapkan Pak sebagai masyarakat OI juga tentunya yang bisa ingin Bapak wujudkan mungkin bersama dengan anggota Dewan dan juga eksekutif? Harapan kami semoga Ogan Ilir tambah maju lagi dibanding sekarang, dan kami juga siap untuk membantu mewujudkan visi misi dari Pak Bupati Kabupaten Ogan Ilir beserta perangkat daerah, dan juga kami mendukung memfasilitasi apa-apa keperluan dari anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi dalam sambutannya memaparkan dan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Ogan Ilir atas prestasinya di usia ke-21 yang turut serta menyumbang keberhasilan kepada Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Sumsel dikenal sebagai provinsi yang mempunyai pertumbuhan perkembangan dari beberapa sektor, baik infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan masyarakat miskin. Baik pemirsa, saat ini sudah akan kita dengarkan bersama seperti apa testimoni dari PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ellen Setiadi, dan juga nanti Bupati Ogan Ilir ya. Kita akan coba mewawancarai terlebih dahulu. Baik, selamat siang pagi ya Pak Ellen dan juga Pak Panca. Kita ke Pak Ellen terlebih dahulu sebagai PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Di hari jadi ke-21 tahun Kabupaten Ogan Ilir, apa Pak yang ingin disampaikan? Yang pertama tentu kita mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 ya, dan perjalanan yang pendek sudah cukup lama, 21 tahun, tapi tantangannya masih banyak, dan oleh karena itu kita memberikan apresiasi terhadap capaian yang telah dicapai oleh pemerintah bersama DPRD dan seluruh jajaran dan masyarakat. Tentu tantangan ke depannya masih cukup banyak. Tadi yang kami sampaikan untuk bagaimana mengelola sumber daya alam ini sehingga masyarakatnya lebih maju dan lebih sejahtera, dan tantangan bahwa masih cukup tinggi masyarakat tingkat kemiskinan kita. Tapi saya yakin dengan kerja keras dari Pak Bupati yang nanti di periode kedua
beserta dengan DPRD. Saya yakin bahwa tantangan itu bisa diatasi dan saya yakin bahwa Ogan Ilir akan semakin maju ke depan. Insya Allah. Baik, Pak Ellen, terkait dengan tantangan begitu masih banyak di depan dan juga kalau kita pakai istilah PR-nya, Pak, skala prioritas apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dan juga anggota Dewan? Pertama adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada, dan kita tahu bahwa di Ogan Ilir punya potensi yang untuk ketahanan pangan, padi, beras, dan ini bagian dari masyarakat dari program pemerintah pusat untuk memperluas sawah, dan kita akan manfaatkan dengan sawah rawa. Dan insya Allah ini akan bisa kita kembangkan mulai di tahun ini, kemudian di sektor perkebunan juga semakin meningkat, bisa kita kembangkan lagi, dan di sektor-sektor usaha lainnya. Saya yakin Pak Bupati, Pak Panca punya beberapa strategi, dan kami dari Pemprov akan memberikan dukungan, termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Pak Edwin, Anda sebagai salah satu kader Gerindra juga, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang sangat luar biasa baik itu Pak Ayat. Nah, untuk memastikan pengawasan dari Dewan, seperti apa Pak mengenai program-program unggulan Pak Prabowo akan berjalan di Ogan Ilir? Ya, untuk saat ini kami sudah sebenarnya sudah mulai. Yang pertama program prioritas Pak Prabowo itu adalah ketahanan pangan. Kita tahu di Ogan Ilir ini masih banyak petani-petani yang lahan sawahnya itu 1 tahun panennya 1 tahun 1 kali, dan Pak Prabowo melalui Kementerian Pertanian dengan dibantu oleh TNI dan juga Polri untuk mensosialisasikan ini ke tengah masyarakat, karena cukup banyak bantuan yang sudah dipersiapkan, dan kita berharap masyarakat khususnya petani-petani ini memantaskan diri bahwa mereka memang layak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Sebagai contoh yang sekarang seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, bahwa untuk di Sumatera Selatan itu ada sekitar 150.000 bantuan cetak sawah ataupun optimalisasi lahan, dan saya berharap dan sudah kami laksanakan itu pada kegiatan reses kemarin di akhir tahun, itu kami menyampaikan kepada masyarakat, dan semoga masyarakat bisa menerima ini sehingga paling tidak ke depan masyarakat Ogan Ilir, petani-petani ini yang memiliki lahan sawah yang sebelumnya 1 kali panen dalam waktu 1 tahun, ke depan minimal 2 kali panen dalam waktu 1 tahun. Pak Edwin, dalam hidup tentu ada keseimbangan take and give begitu Pak. Ya. Apa kontribusi yang bisa diberikan oleh Ogan Ilir menurut Bapak kepada Indonesia? Apa yang bisa diberikan dalam memajukan Indonesia juga? Ya, kembali ke program prioritas tadi oleh Pak Prabowo. Untuk menuju ketahanan pangan, Pak Prabowo menargetkan bahwa Indonesia bukan hanya swasembada pangan, tapi Indonesia ke depan diharapkan menjadi lumbung pangan dunia. Dan jika kita memaksimalkan lahan-lahan milik petani-petani ini yang awalnya dari 1 kali panen dalam waktu 1 tahun kemudian menjadi 2 kali, artinya kita ikut berkontribusi kepada pemerintah pusat untuk mewujudkan program prioritas. Usai melakukan penutupan sidang paripurna DPRD, Ketua DPRD Ogan Ilir, unsur pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Kejari Ogan Ilir melakukan potong tumpeng bersama. Diikuti foto bersama seluruh anggota DPRD Ogan Ilir. Selamat hari jadi ke-21 tahun untuk Kabupaten Ogan Ilir. Semoga dapat mewujudkan Ogan Ilir Smart, sejahtera, maju, adaptif, religius, dan berkelanjutan. Pemirsa, baru saja tentunya telah berlangsung rapat paripurna terkait dengan peringatan hari jadi HUT Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21 tahun, dan kita dengarkan bersama seperti apa capaian dan progres yang sudah diberikan dan dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, baik itu eksekutif maupun legislatif dan seluruh masyarakat OI tentunya yang sudah merayakan ke-21 tahun Kabupaten OI. Tentu kita mengharapkan agar Kabupaten Ogan Ilir dapat semakin maju dan berkembang, dan tentunya masyarakatnya akan semakin sejahtera. Demikianlah program khusus Society terkait dengan rapat paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir yang ke-21 tahun langsung dari kawasan Tanjung Senai, Ogan Ilir. Saya Firza Rizky, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.